Membangun cakrawala baru, sistem informasi digital terpadu. Semangat transformasi ini adalah wujud aksi kita menyambut era baru. Serba cepat, progresif, dan terkoneksi tanpa batas. Mendorong kualitas sumber daya manusia sejalan dengan dinamika pembangunan bangsa dan negara. Membentangkan visi, pengetahuan, dan kemauan besar untuk berubah menjadi lebih baik. Ini merupakan terjemahan dari pemikiran besar dan peran serta Kementerian PU membangun insan-insan terbaik untuk membangun negeri. Pengen tahu seputar PU? Di Clock In aja! Membangun cakrawala baru, sistem informasi digital terpadu. Semangat transformasi ini adalah wujud aksi kita menyambut era baru. Serba cepat, progresif, dan terkoneksi tanpa batas. Mendorong kualitas sumber daya manusia sejalan dengan dinamika pembangunan bangsa dan negara. Membentangkan visi, pengetahuan, dan kemauan besar untuk berubah menjadi lebih baik. Ini merupakan terjemahan dari pemikiran besar dan peran serta Kementerian PU membangun insan-insan terbaik untuk membangun negeri. Pengen tahu seputar PU? Di Clock In aja! Membangun cakrawala baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar teman BPSDM, para generasi muda PU dan seluruh Sobat Klub dimanapun Anda berada? Selamat datang kembali di Klub Talk Show episode 75, Membangun dari Timur, mengintip cerita di balik perjalanan infrastruktur pemerintahan di 3 DOB Papua. Persembahan Babekom 9 Jayapura, BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum. Saya Yuyun Vitaloka, senang sekali dapat hadir menemani Sobat Klub untuk beberapa saat ke depan. Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kami ucapkan atas partisipasi Sobat di acara talk show pada hari ini. Pastikan kalian mengikuti sampai akhir karena akan ada hadiah yang menarik bagi peserta yang beruntung. Pemirsa, sahabat klub dimanapun Anda berada, acara ini dapat disaksikan oleh masyarakat umum dan mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang KPU-an. Bagi sobat yang memiliki pertanyaan atau pendapat, bisa disampaikan dalam ruang diskusi klub dengan format nama _instansi _pertanyaan. Di akhir acara nanti ada kuis yang dapat diikuti oleh sobat klub yang telah mendaftar melalui klub.pu.go.id. Kuis tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSDM sejumlah 2 jam pelajaran. Dan bagi peserta dan penanya penjawab pertanyaan yang terbaik dari narasumber yang ditulis di ruang diskusi klub akan diberikan hadiah yang menarik. Sobat, ketika kita berbicara tentang pembangunan, seringkali yang terlihat hanyalah bangunan yang berdiri megah, jalanan yang terbentang rapi atau kantor pemerintahan yang siap digunakan. Namun di setiap bangunan itu tersimpan cerita perjuangan, pengabdian, koordinasi lintas sektor, tantangan geografis hingga harapan masyarakat yang ingin melihat daerahnya tumbuh dan berkembang. Lahirnya 3 daerah otonomi baru di Papua Selatan, di Papua Tengah, dan Papua Pegunungan menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya menghadirkan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat. Kehadiran infrastruktur pemerintahan menjadi fondasi penting agar roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hari ini kita tidak hanya membahas tentang gedung dan konstruksi, tetapi juga menyelami cerita, pengalaman, serta nilai-nilai pengabdian dalam membangun dari timur Indonesia. Kita akan berbincang dengan salah satu sosok yang memiliki pengalaman yang panjang dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan bangunan negara di berbagai wilayah Indonesia Timur. Namun sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini.
Pemekaran wilayah di tanah Papua membawa perubahan baru. Pembangunan gedung-gedung pemerintahan akan menjadi titik awal kebangkitan masyarakat Papua menuju Papua sejahtera. Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Papua hadir mendukung pembangunan gedung gubernur, DPRD, dan MRP di 3 provinsi baru. Di Provinsi Papua Selatan, gedung utama pemerintahan provinsi telah selesai dibangun. Bangunan ini kini berada dalam proses serah terima aset kepada pemerintah daerah sebagai bagian akhir dari rangkaian pembangunan. Tahap pemeliharaan memastikan seluruh fasilitas tetap berfungsi serta optimal dan siap digunakan oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang. Satu provinsi telah menyelesaikan tahapannya. Bagaimana dengan provinsi lainnya? Di Provinsi Papua Tengah, pembangunan ketiga gedung gubernur, DPRD, dan MRP sedang berjalan dan kini memasuki tahap struktur. Tahap struktur mencakup pekerjaan pondasi, pengecoran kolom, balok, pelat lantai, serta elemen struktur lainnya. Tahapan ini sangat penting karena struktur akan menjadi kekuatan utama bagi keseluruhan bangunan. Setiap pembangunan gedung negara melalui 3 tahapan resmi sesuai peraturan Menteri PU, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian pekerjaan konstruksi. Dengan progres yang terus berjalan, Provinsi Papua Tengah melangkah mendekati tahap penyelesaian. Di Provinsi Papua Pegunungan, pembangunan ketiga gedung pemerintahan masih berada pada tahap awal, tahap perencanaan. Survei lokasi dan koordinasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian lahan, kondisi geografis, dan kebutuhan teknis sebelum pembangunan dimulai. Sebelum pembangunan fisik dimulai, sejumlah dokumen perencanaan harus disiapkan, mulai dari legalitas lahan, detail engineering design, master plan, hingga studi kelayakan. Tahapan ini memastikan setiap pembangunan berjalan tepat, legal, dan terencana dengan matang. 3 provinsi, 3 tahapan berbeda. Satu tujuan yang sama, mewujudkan infrastruktur pemerintahan yang layak bagi masyarakat Papua. BPBPK terus berkomitmen mengawal setiap tahapan pembangunan dari perencanaan hingga pemeliharaan demi pemerataan pembangunan di tanah Papua. Sobat, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Abdul Halil Castella sebagai narasumber yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait tema kita hari ini. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Papua. Dengan pengalaman tersebut, beliau terlibat langsung dalam perjalanan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di 3 DOB Papua. Sebelum berbincang dengan narasumber, kami ingatkan kembali untuk mempersiapkan pertanyaan atau pendapat yang relevan sesuai tema saat ini di ruang diskusi klub. Selamat datang Pak Abdul Halil Castella. Senang Pak bisa bertemu dengan Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk berdiskusi di studio kami. Terima kasih, selamat pagi pemirsa klub yang
ikut hadir juga bersama-sama kami. Baik. Sobat sekalian, kita kenalan lebih jauh dengan Bapak Abdul Halil Castella. Berikut CV beliau. Bapak Abdul Halil Castella, STMT. Beliau saat ini sebagai Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Papua, lahir di Geser tanggal 8 Juli 1970. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 jurusan Teknik Sipil di Universitas Muslim Indonesia, kemudian S2 jurusan Manajemen Rekayasa Konstruksi di Universitas Muslim Indonesia. Kemudian riwayat jabatan beliau mulai dari tahun 2015 sebagai PPK, kemudian tahun 2016 sampai 2019 beliau sebagai Kasatker, dan kemudian mulai tahun 2019 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Balai. Mulai Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, kemudian Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, dan sekarang menjadi Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Papua. Izin Pak Abdul Halil Castella. Enaknya dipanggil apa ini Pak? Pak Halil saja. Pak Halil saja. Baik, Pak Halil, kami telah menyiapkan beberapa poin penting pertanyaan Bapak sebagai pembuka diskusi pagi hari ini. Kami ingin mengajak Bapak untuk berbagi cerita terlebih dahulu kepada pemirsa sebagai pertanyaan pembuka dan pendahuluan. Bapak, ketika pertama kali mendapatkan amanah untuk mengawal pembangunan infrastruktur pemerintahan di 3 DOB Papua, apa yang terlintas dalam benak Bapak? Kemudian bagaimana Bapak memaknai pembangunan ini bukan hanya sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah pembangunan Papua? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Yuyun, peserta talkshow yang kami hormati. Mungkin sebelum saya menjelaskan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak Yuyun, mungkin saya ingin dulu membuka acara ini dan memperkenalkan gitu ya, karena pembangunan di DOB ini kan rekan-rekan pasti akan atau mau mengetahui gitu kira-kira dari direktorat mana sih yang membangun ini kan, karena kita ketahui sendiri bahwa sesuai dengan Permen PU nomor 1 tahun 2024 adanya struktur organisasi Cipta Karya ini ada beberapa direktorat ya yang ada di Cipta Karya. Nah mungkin dengan Undang-Undang 1 ini mungkin saya memperkenalkan masing-masing direktorat ya, sehingga akan bisa terinformasikan gitu ya terkait dengan kewenangan-kewenangan masing-masing direktorat. Mungkin itu dulu ya yang mungkin kami jelaskan dulu sebelum masuk ke pertanyaan terkait dengan acara di pagi ini. Yang pertama mungkin yang terkait dengan Direktorat Sistem dan Strategi Penanggulangan infrastruktur Cipta Karya. Biasa kita kenal dengan direktorat yang menangani perencanaan dan penganggaran. Itu salah satu direktorat di Cipta Karya. Kemudian ada Direktorat Bina Penataan Bangunan. Nah mungkin salah satu yang nanti menangani DOB itu adalah salah satu adalah Direktorat Bina Penataan Bangunan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Direktorat Air Minum. Kalau kita berbicara air minum, maka direktorat inilah yang kemudian menjadi fokus pembangunan baik di perkotaan maupun di pedesaan terkait dengan air minum. Terus yang ketiga ada Direktorat Sanitasi. Kalau kita berbicara drainase, berbicara sampah, berbicara sanitasi, baik itu sanitasi individual, sanitasi kawasan, nah ini di Direktorat Sanitasi. Jadi kalau rekan-rekan sekalian belum mengetahui, nah inilah bagian dari keciptakaryaan. Yang selanjutnya adalah Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis. Dulu sebelum Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, ini dulu Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman yang sudah berpindah ke Kementerian Perumahan. Nah, sekarang Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis ini adalah bagaimana bisa mengakomodir terkait dengan kawasan-kawasan strategis yang ada di nasional maupun yang ada di
provinsi dan kabupaten kota. Itu tugas daripada Direktorat Kawasan Strategis. Selanjutnya mungkin yang terkait dengan Direktorat Pembina Teknik Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Ini kita lebih fokus pada diklat-diklat yang terkait dengan air minum, terkait dengan sanitasi, dan terkait dengan bangunan gedung. Ini di Direktorat Teknik Bangunan Gedung dan Penyihatan Lingkungan. Nah, yang terakhir adalah Direktorat terkait dengan kepatuhan intern. Ini yang nanti mengakomodir semua masalah-masalah yang terkait dengan temuan-temuan ya yang kita hadapi ya, baik itu temuan yang terkait dengan kegiatan berbasis pemberdayaan maupun temuan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan reguler kami. Nah, itulah struktur organisasi yang ada di Kecipta Karyaan. Nah, terkait dengan pertanyaan bagaimana mengawal pembangunan infrastruktur di DOB ini ya, yang diamanat ke kami ya. Ini sebenarnya DOB ini kan bagian daripada Impres nomor 9 tahun 2022 ya, di mana salah satunya adalah percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Nah, salah satunya adalah kita ditugaskan atau kita diamanatkan untuk membangun DOB yang ada di Papua Selatan, Papua Tengah maupun Papua Pegunungan. Kalau berbicara yang terlintas ya, setelah kami ditugaskan untuk mengawal DOB Papua ini, yang pasti adalah bagaimana bisa menjalankan amanah yang diberikan melalui SK penempatan kami yang tadinya kami berada di Kepulauan Sumatera, kemudian dimutasi ke Papua. Kalau terlintas di pikiran kami bahwa Papua itu pasti paling jauh ya di antara provinsi-provinsi yang ada di Indonesia gitu. Ya otomatis tantangan yang kita hadapi pasti lebih besar ya dibandingkan daerah-daerah yang pernah kami atau tempat ya atau pernah bertugas gitu. Sehingga ya semoga nanti amanah ini bisa kita laksanakan ya sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP ya, sehingga tujuan dari pembentukan DOB Papua ini kan sebenarnya bagaimana rentang kendali pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan ini bisa lebih pendek dibandingkan yang dulu-dulu sebelum adanya pemekaran DOB. Sehingga tugas kami adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur ya untuk kantor gubernur, untuk kantor MRP dan kantor DPR dan gedung-gedung DOB yang lainnya. Tapi memang di tahun 2024 sampai 2028 ini memang kami lebih fokus untuk 3 gedung itu ya, untuk 3 DOB. Yang pasti amanah ini akan kita jalankan, yang pasti tanggung jawabnya lebih besar supaya ini bisa selesai tepat waktu ya, sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan kualitas dan bisa digunakan oleh pemerintahan untuk melayani masyarakat yang ada di 3 provinsi yang ada di Papua. Mungkin begitu sebagai pengantar kami. Terima kasih Pak Halil. Sebagaimana kita ketahui nih Pak ya, pembangunan kawasan pusat pemerintahan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 14, 15, dan 16 tahun 2022 tentang pembentukan 3 provinsi baru di Papua. Mengapa pembangunan infrastruktur pemerintahan ini menjadi prioritas utama setelah DOB dibentuk? Kemudian bisakah Bapak menjelaskan gambaran umum pembangunan yang dilaksanakan di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan? Apa saja Pak fasilitas utama yang dibangun? Silahkan Pak Halil. Iya, seperti yang kami sudah jelaskan bahwa kami diamanatkan ya sesuai dengan Impres nomor 9 tahun 2020 adalah percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat ya. Salah satunya adalah pembentukan DOB ya, Undang-Undang 14, 15, dan 16 untuk
3 provinsi yang baru. Yang pasti adalah setelah kita melakukan pemekaran tersebut, maka secara tidak langsung harus kita membangun infrastruktur yang ada di sana. Karena apa? Bahwa yang sudah kami sampaikan juga bahwa pembangunan yang ada di Papua selama ini kan sebelum pemekaran itu memang semua berada di Papua. Tapi untuk menjangkau pelayanan itu lebih terdekat ya, maka dibentuklah daerah otonomi baru ya di Papua Selatan yang ibu kotanya nanti di Merauke, kemudian Papua Tengah yang ibu kotanya di Nabire, dan Papua Pegunungan yang ibu kotanya ada di Wamena. Nah, untuk itu kesiapan kami untuk melakukan pembangunan yang ada di sana ini ya, memang kita harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat gitu ya, dalam hal bagaimana mereka nanti bisa menyiapkan infrastruktur yang akan kita bangun. Yang nanti kita akan bangun itu adalah, pertama adalah kantor gubernur ya, sebagai pusat pemerintahan untuk Pak Gubernur maupun Wakil Gubernur beserta OPD-OPD yang ada kaitannya dengan membantu Pak Gubernur. Kemudian kami juga membangun kantor Majelis Rakyat Papua ya, atau kantor kulturnya orang Papua ya, yang memang dalam satu kawasan juga di KIPP untuk 3 DOB. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membangun kantor DPRD provinsi ya, yang merupakan representatif dari aspirasi dari pada masyarakat yang nanti ke depan bisa digunakan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait dengan pembangunan yang ada di 3 provinsi tersebut. Mungkin itu ya, jadi fasilitasnya adalah kita membangun kantor gubernur, membangun MRP, dan membangun DPR untuk 3 provinsi yang sama pembangunannya atau gedungnya sama juga ya, akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan ya sampai dengan tahun 2028. Baik, terima kasih Pak Halil. Mengingatkan kembali kepada sobat yang memiliki pertanyaan atau pendapat, bisa disampaikan melalui ruang diskusi klub dengan format nama _instansi _pertanyaan. Kemudian Bapak narasumber bisa memberikan pertanyaan seputar tema kita hari ini Pak, dan silakan pemirsa untuk menjawab pertanyaan di ruang diskusi dengan memberikan identitas nama dan instansi. Jawaban terbaik akan dipilih oleh narasumber dan dapatkan hadiah yang menarik. Kita lanjut lagi Pak, terkait tantangan di lapangan. Ketiga provinsi ini tentu memiliki karakteristik wilayah yang sangat berbeda ya Pak ya. Kemudian bagaimana tim Bapak menyesuaikan pendekatan pembangunan agar sesuai dengan kondisi masing-masing daerah? Dan Bapak tentu mengalami banyak pengalaman selama proses pembangunan ini Pak. Apa tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan, baik dari sisi geografis, cuaca, logistik maupun keterbatasan sumber daya? Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Yui. Memang ketiga provinsi ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Secara geografis ini Papua hampir sama ya, pergunungan, kalau tidak pegunungan berarti dia yang terkait juga dengan daratan ya, dan akses kita ke sana itu memang agak susah kalau kita hanya mengandalkan akses darat, karena rata-rata yang kami bangun baik itu di Merauke, Papua Tengah maupun Papua Pegunungan ini geografisnya adalah harus memakai transportasi laut dan udara. Jadi tidak ada akses darat yang bisa kita tempuh ya apabila kita melakukan perjalanan ke 3 DOB tersebut. Kalau kita melihat karakteristik dari Papua Selatan itu ya, dengan 2 provinsi yang lainnya, Papua Tengah maupun Papua Pegunungan, itu agak sedikit berbeda. Tantangan terbesar kita adalah di Papua Selatan pada saat kita melakukan pembangunan di sana itu ya, karena Papua Selatan kita ketahui sendiri bahwa karakternya adalah dia tidak mempunyai
bukit, tidak mempunyai gunung, dan dia kadar airnya tinggi ya, atau air tanahnya tinggi. Sehingga pada saat kita membangun gedung tersebut ya, kita harus punya strategi gitu, eh, bahwa nanti pada saat pembangunan itu dilakukan, pada saat musim hujan itu eh, air yang ada di sana itu dia tidak bisa kemudian menyerap di tanah ya, dan kemudian ini mengganggu infrastruktur yang di atasnya. Karena Merauke sendiri itu merupakan daerah yang agak sedikit berawa ya, sehingga air tanahnya cukup tinggi. Nah, strategi yang kami pakai adalah bagaimana membuat eh, apa namanya sumur-sumur resapan ya, atau drainase ya, untuk mengeluarkan apabila genangan air itu berada pada gedung tersebut. Dan kalau itu kemudian kita tidak lakukan dengan kolam-kolam retensi, maka mobilisasi material yang masuk ke apa namanya dari daerah yang kita bangun ini agak kesulitan itu di lingkungan site kita. Ini kita belum berbicara lagi terkait dengan material ya. Material yang ada di Merauke, baik itu material lokal ya maupun material yang di luar Merauke, itu agak kesulitan juga ya kita untuk kemudian mendatangkan material. Karena kita ketahui sendiri bahwa pembangunan infrastruktur TOB ini adalah pembangunan yang memerlukan material yang begitu besar, terutama batu pecah, terutama pasir, semen, dan lain-lain. Nah, di Merauke ini semua material yang dibutuhkan untuk membangun gedung tersebut tidak ada di Merauke. Itu dari sisi material. Nah, ini semua harus kita datangkan dari luar. Kalau kita berbicara material beton, itu terkait dengan batu pecah, terkait dengan pasir dan lain-lain, itu kita datangkan dari Sulawesi. Tapi kalau kita berbicara material semen, ya, material besi, material yang lain-lain ya, keramik dan lain-lain, atau arsitektur atau pekerjaan arsitektur, itu kita harus datangkan dari Jawa. Nah, ini yang merupakan tantangan terbesar kita ya, untuk bagaimana bisa melakukan deadline waktu ya, bisa membuat manajemen waktu sehingga antara material yang kita datangkan dengan pembangunan yang ada di lapangan ini harus simultan terus. Belum lagi kita berbicara terkait dengan transportasi ya, transportasi yang ada di sana ya, yang satu-satunya adalah melewati laut dan melewati udara. Tapi yang jadi masalah adalah material-material yang kita gunakan ini memang ubikasinya begitu besar ya, sehingga kita memang harus berdatangkan melalui laut. Nah, di laut pun itu memang banyak juga hambatan ya, terkait dengan cuaca juga yang ada di laut, sehingga banyak juga material-material kami ya, atau material-material teman-teman vendor ini itu tidak bisa langsung ke Merauke, harus transit dulu ke Sorong, transit ke Jayapura ya. Jadi dari sisi waktu memang kita harus memanage ya, karena kontrak kita ini cuma 2 tahun harus selesai, sehingga antara material, kemudian cuaca, antara itu pun tenaga kerja. Jadi kita ini kesulitannya adalah terkait juga geografis, terkait juga tenaga kerja, terkait juga transportasi, didukung lagi dengan cuaca yang ada di Merauke. Itulah hambatan-hambatan yang kami alami ya dalam proses pembangunan untuk DOB ya. Kalau untuk Papua Tengah mungkin agak sedikit tidak seperti tantangannya seperti di Merauke ya. Karena kalau di Merauke itu semua material tidak ada, tapi di Papua Tengah material lokalnya ada, tapi material di luar Nabires atau Papua Tengah itu memang tidak ada. Seperti besi ya, semen dan lain-lain itu tidak ada. Kalau di Papua Pegunungan, nah ini lagi hambatannya lebih besar lagi ya. Kalau bicara Papua Pegunungan, akses satu-satunya adalah melewati udara. Ya. Dan pasti kalau sudah melewati udara, ini berpengaruh pada kenaikan harga material. Ya. Nah, itu hambatan yang kami alami ya selama proses pembangunan. Hambatan yang kedua adalah yang terkait dengan sumber daya manusianya. Di sana ya kita harus mendatangkan orang-orang atau pekerja itu tidak bisa dari wilayah DOB itu sendiri ya, karena ya, terus terang saja untuk pekerjaan gedung itu hampir 80% itu pekerjaan yang memerlukan tenaga manusia.
kita tidak seperti bekerja atau pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman Bina Marga maupun Balai Wilayah Sungai. Itu memerlukan alat berat ya. Tapi kalau di gedung ini itu hampir semua tenaga manusia yang harus kita kerahkan atau kita datangkan. Nah, kesulitan kita, tantangan kita terbatas adalah bagaimana kemudian mendatangkan tenaga-tenaga yang dari luar Papua. Ini menjadi perhatian juga nanti ke depan gitu ya. Kita harus bisa melakukan pembinaan juga ya untuk tenaga-tenaga tukang ya yang ada di provinsi yang terbentuk. Sehingga nanti pembangunan ke depan ya, seperti pembangunan DOB yang lainnya nanti atau OPD-OPD yang lainnya itu sudah bisa ya mengakomodir tenaga-tenaga lokal yang ada di sana. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi ya untuk membangun di 3 provinsi tersebut. Gitu. Baik Pak Halim, terima kasih. Kita lanjut Pak. Masih terkait tantangan di lapangan Pak. Pada saat pelaksanaan pembangunan tentu ada nih Pak ya, potensi muncul adanya gangguan sosial. Khususnya adanya tuntutan masyarakat agar keluarga mereka dapat dilibatkan dalam pekerjaan proyek Pak. Bagaimana Bapak dan tim menyikapi situasi tersebut sehingga pembangunan tetap berjalan dengan baik? Kemudian lanjut Pak, apa pelajaran berharga yang Bapak peroleh dari proses membangun di tanah Papua yang mungkin berbeda dengan daerah lain di Indonesia? Ya, mungkin tadi yang sudah kami jelaskan ya bahwa pembangunan DOB ini kan seharusnya ada berdampak terhadap ekonomi juga ya. Ekonomi terutama ekonomi di masyarakat ya. Artinya kita harus juga tidak boleh juga mengabaikan terkait dengan pekerja-pekerja yang ada di Papua. Nah, ini yang tadi sudah kami jelaskan di awal bahwa tantangan terberat kami adalah selain transportasi ya atau geografis, material dan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Karena pekerjaan kami ini hampir kurang lebih 80% itu membutuhkan tenaga kerja gitu, sehingga DOB yang kami bangun ini memang terus terang saja bahwa untuk tenaga kerja lokal ini di sektor-sektor yang memang tidak memerlukan spesialis ya, seperti pekerjaan-pekerjaan arsitektur, pekerjaan-pekerjaan beton ya, itu bisa kita mengakomodir gitu. Tapi pada saat kita sudah melakukan pekerjaan finishing gitu ya, nah ini yang kami kesulitan juga untuk bisa mengakomodir gitu ya pekerja-pekerja yang asli Papua. Tapi kita juga tidak bisa kemudian lepas gitu. Memang ada beberapa yang kita bagi segmen pekerjaan ya, yang memang nanti ada spesialis yang memang kita akan melihat juga atau memverifikasi apakah teman-teman yang ada di sana mampu atau tidak. Tapi kalau memang tidak mampu untuk pekerjaan-pekerjaan finishing, itu kami libatkan di pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan spesialis. Tapi dari sisi pembagian tenaga kerja, tetap kita mengakomodir juga ya. Contohnya mungkin pada saat kita membangun direct kit, kita memerlukan pengamanan ya, dan nanti kita akomodir mereka di sana. Kemudian dari sisi logistik juga ya, kita libatkan juga untuk bagaimana terlibat dari pekerjaan-pekerjaan untuk mendukung logistik. Begitupun di pekerjaan-pekerjaan arsitektur atau pekerjaan beton ya yang tidak memerlukan keahlian, kami libatkan mereka juga untuk ikut di situ ya, biarpun dia bukan menjadi tenaga spesialis, tapi minimal mereka ikut juga terlibat dalam proyek pembangunan. Karena dampak daripada pembangunan ini kalau tidak melibatkan masyarakat yang asli Papua, ini akan menjadi kecemburuan sosial gitu ya. Bahwa harusnya DOB hari ini kan harusnya meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan ya bagi masyarakat yang ada di situ, ya, terutama yang pembangunan infrastrukturnya. Ya. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita. Sebelum kita masuk pertanyaan dari Sobat Vlog, saya masih ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Halil. Namun sebelumnya, apakah sudah ada pertanyaan Pak untuk teman-teman yang akan dikerjakan di ruang diskusi klub? Bapak silakan. Pertanyaan pertama saya, karena ini berhubungan dengan apa yang sudah kami paparkan, mungkin
yang terkait dengan kelembagaan kami ya. Ya. Kelembagaan kami itu kami sudah sebut itu berdasarkan Permen PU nomor berapa ya, sehingga terbentuklah struktur organisasi yang ada di Kementerian atau Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ya, baik Bapak, boleh diulang kembali Pak supaya pemirsa lebih jelas Jadi Pak. struktur organisasi Cipta Karya itu berdasarkan Permen nomor berapa, tahun berapa. Baik, silakan pemirsa untuk menjawab di ruang diskusi klub. Kemudian kita lanjut Pak terkait kolaborasi dan kepemimpinan. Pembangunan infrastruktur sebesar ini tentu tidak dapat dilakukan sendiri ya Pak ya. Bagaimana bentuk kolaborasi antara Kementerian PU, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyedia jasa, serta masyarakat setempat Pak? Ya, terima kasih Mbak Yuyun ya. Sebenarnya ini kolaborasi ini dari tahapan perencanaan kita sudah melakukan kolaborasi ya. Yang pertama adalah kita ketahui DIBO yang kami bangun ini adalah leading sektornya adalah di Kementerian Dalam Negeri yang membentuk DOB itu sendiri ya. Pasti kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal terkait dengan administrasi yang ada di 3 provinsi. Terus yang kedua, kami akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah ya, terutama ke 3 provinsi tersebut. Karena sebelum kita melakukan pembangunan infrastruktur yang ada di sana, yang pasti yang kita menyiapkan adalah terkait dengan readiness kriteria yang harus disiapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing. Yang pertama mungkin terkait dengan fasilitasi studi ya, terkait dengan dampak hukum, dampak budaya, dampak ekonomi apabila pemerintahan ini kemudian kita bangun. Itu sudah harus menjadi tanggung jawab daripada pemerintah provinsi. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan kepemilikan lahan. Ini kalau kita berbicara antara kolaborasi ya, dari sisi perencanaan, otomatis lahan itu sudah harus siap ya, yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai pusat pemerintahan provinsi. Itu memang menjadi tanggung jawab atau domainnya dari pemerintah provinsi. Ya, baik itu lahan yang terkait dengan kantor gubernur maupun yang terkait dengan kantor-kantor pendukung ya, seperti ada dari kantor-kantor vertikal ya, kemudian ada di situ nanti juga ya kita bangun kantor apa namanya BPKP ya, Kanwil Agama ya, pertanahan dan lain-lain. Itu merupakan bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kemudian ada juga yang terkait dengan master plan KPP, kawasan pusat pemerintahan. Nah, itu sudah dibentuk di mana posisi kantor gubernur, MRP maupun DPR maupun gedung-gedung OPD yang lain ya, dinas-dinas yang lain maupun kantor-kantor vertikal yang ada di sana. Mungkin termasuk Polda ya, Pangdam kalau memang ada di sana, Kejaksaan Tinggi ya kalau memang ada di sana, itu memang sudah harus kita buat dalam satu master plan gitu, yang merupakan domain ya dari pemerintah provinsi untuk menyiapkan hal tersebut. Yang paling terpenting adalah dari keseluruhan itu pasti analisa dampak lingkungan. Apabila kita membangun ini, ada enggak dampak lingkungan terhadap pembangunan tersebut? Takutnya nanti setelah kita membangun itu, ternyata sanitasinya bermasalah, drainasinya bermasalah ya, sehingga kemudian akan berdampak pada kawasan-kawasan di sekitarnya. Nah, itu yang kemudian menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi. Kemudian konfirmasi juga yang terkait dengan KPR ya, terkait dengan tata ruangnya gitu ya. Apakah memang itu diperuntukkan untuk kantor pemerintahan ya, atau pusat pemerintahan, atau memang menjadi hutang lindung. Nah, itu yang kemudian kita harus melihat juga dari apa namanya tata ruang itu sendiri ya. Nah, kemudian ada juga ya yang terkait dengan surat minat ya, bahwa mereka itu memang nanti pada saat kita melaksanakan pembangunan ya, itu akan kita serah terimakan ke pemerintah provinsi untuk kemudian digunakan dan harus menyediakan biaya operasional ya, karena kami di Kementerian PU terutama Cipta Karya ini tidak mempunyai anggaran terkait dengan operasional. Jadi kita harus menghibahkan apa yang sudah kita bangun ya pada kabupaten kota. Kemudian yang terkait dengan dokumen RPIKS ya, terkait dengan rencana pengembangan kawasan strategis. Karena DOB ini merupakan kawasan strategis
nasional ya atau provinsi, maka kita harus membuat rencana pengembangan kawasan tersebut. Karena kita tidak melihat pembangunan dalam 1 tahun, tapi kita akan melihat pembangunan untuk 2 atau 30 tahun ke depan. Sehingga rencana pengembangan ini sudah kita buat dalam satu master plan induk gitu ya. Nah ini kolaborasi-kolaborasi yang kemudian melibatkan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU ya, provinsi, nanti juga ada unsur pertanahan di situ ya, dan kemudian nanti ke depannya juga ada kolaborasi dengan teman-teman perumahan ya, untuk menyediakan perumahan bagi PNS. Nah itu kita buat dalam satu master plan kawasan di ketiga gedung tersebut. Kalau kolaborasi terkait dengan penyedia jasa ya, setelah perencanaan itu selesai kan, kemudian kita melakukan lelang gitu ya, yang nanti melibatkan juga penyedia jasa yang kemudian ikut berkompetisi ya, untuk bekerja untuk 3 provinsi. Nah selama ini memang terus terang saja bahwa untuk DOB ini karena anggaran itu begitu besar ya, kita sih sebenarnya berharap itu penyedia jasa itu ya, sesuai dengan Perpres 17 untuk bagaimana pemberdayaan pengusaha-pengusaha asli Papua yang harus kita libatkan juga dalam pembangunan ini. Memang kita agak kesulitan terkait dengan kemampuan dasar mereka gitu. Karena gedung ini memang anggarannya besar ya, sedangkan kita tidak atau belum bisa mendapatkan penyedia jasa yang memang kategorinya agak besar. Tapi kami juga tetap menggandeng penyedia jasa Papua ya dalam hal KSO. Jadi memang kalau mereka nyelitnya itu umpamanya BUMN contohnya ya, Waskita, Ninja atau apalah, itu mereka harus menggandeng pengusaha-pengusaha asli Papua. Sehingga nanti di situ keterlibatan pengusaha Papua juga dalam hal pembangunan infrastruktur DOB ini mereka mempunyai pengalaman. Nah kalau mereka sudah mempunyai pengalaman, ke depan nanti kita berharap mereka juga bisa berkompetisi ya, seperti penyedia-penyedia jasa nasional ya. Itu yang terkait dengan kolaborasi kita dengan penyedia jasa yang sekarang lagi bekerja. Kemudian dari sisi keamanan ya, memang kita ketahui sendiri ya bahwa Papua ini secara geografis juga sedikit kesulitan kita ya untuk menjangkau ke daerah tersebut. Nah, kadang-kadang juga kita menghadapi permasalahan sosial ya. Ini permasalahan sosial ini kan sebenarnya komunikasi aja ya sama masyarakat yang ada di sana. Tapi untuk hal itu memang kita mengantisipasi ya, supaya hal itu tidak terjadi. Ya, kami juga melibatkan atau kita bekerja sama dengan Polda ya. Kami juga bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung ya, terkait dengan pengawalan untuk pembangunan tersebut. Karena kalau itu tidak kita lakukan, itu kita agak kesulitan juga ya untuk kemudian nanti ada hal-hal yang di luar non teknis itu terjadi ya. Betul, yang memang bukan teknis. Kalau teknis mungkin bisa kita selesaikan gitu. Tapi kalau non teknis keamanan gitu ya. Kemudian yang terkait dengan kejaksaan yang terkait dengan ini kita tidak alergi juga untuk wartawan, LSM untuk datang meminta informasi ya. Tapi kita mencegah hal-hal yang memang kemudian itu akan terjadi. Tapi dengan adanya pengawalan gitu ya dari HPH gitu ya, ini kita lebih terbuka gitu ya untuk bagaimana bisa melakukan pembangunan. Jadi kita transparan saja apa yang kita bangun dengan anggaran sekian jadinya apa, itu kita harus berkolaborasi dengan semua yang ada di sana. Ya. Baik. Lanjut Pak, menurut Bapak kualitas kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan untuk memimpin pembangunan di wilayah dengan tantangan yang kompleks ini Pak ya, seperti Papua? Kemudian bagaimana strategi menjaga semangat dan motivasi tim agar tetap fokus menyelesaikan tugas di tengah berbagai dinamika yang terjadi? Silakan Pak Halil. Ya itu yang memang kalau mau dilihat kan tadi kami sudah jelaskan, berkolaborasi itu kan bukan antara satu kementerian dengan kementerian lain, tapi melibatkan juga pemerintah daerah ya, dalam hal ini pemerintah kabupaten ya, begitupun pemerintah provinsi ya, kemudian begitu HPH. Jadi ya kepemimpinan yang memang diharapkan adalah bagaimana bisa menjadi leader gitu untuk semua ya, leadership ya untuk semua, karena kita tidak bisa bekerja seperti Superman ya, kita bekerja sebagai super team gitu ya, seperti untuk bisa bagaimana
deadline untuk DOB sampai 2028 itu sudah bisa beroperasional. Kalau kita tidak punya leadership, tidak punya komunikasi dengan baik gitu ya, yang sudah kami sebut tadi, maka saya rasa hambatan terbesar adalah itu nanti. Pada saat kita menghadapi masalah-masalah konflik sosial, kalau kita tidak berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, dengan HPA, kita kesulitan, kita tanggung sendiri kan, pasti otomatis akan mengganggu kinerja yang ada di lapangan. Nah, sebenarnya kita kan maunya bekerja itu dengan aman, nyaman, ya harus kita buka komunikasi sebesar-besarnya gitu ya, sehingga permasalahan kita sudah bisa melakukan identifikasi, mitigasi kalau apabila itu terjadi. Nah, itu kita memang membutuhkan leadership ya, sebagai seorang pemimpin, kita tidak bisa berdiam diri saja di kantor gitu, kita harus bisa memitigasi ya masalah-masalah yang nanti berdampak pada pembangunan, karena kita punya target gitu, target penyelesaian ya, jadi memang harus selesai tepat waktu ya, dengan kualitas yang sesuai gitu. Kemudian terkait ini Pak, strategi menjaga semangat dan motivasi tim tadi Pak, itu bagaimana Pak? Ya, jadi biar tetap fokus menyelesaikan tugas-tugas Pak. Kalau kita sudah membangun super tim ya, kita sudah melakukan mitigasi masalah-masalah gitu kan, seperti contohnya kalau di Papua ini kan tadi sudah kami sebut di awal, geografis, kemudian transportasi ini kan jadi masalah. Betul, karena material Pak. yang kami datangkan itu tidak ada yang dibilang itu tidak dari luar, ya kan? Di situ kami memerlukan komunikasi dengan pelabuhan, karena material yang datang itu belum tentu langsung dibongkar, dingedap dulu situ, dan kemudian jalan-jalan yang nanti kita lalui juga kan kita butuh teman-teman yang bina marga gitu, ini bisa lewat gak dengan sekian ton gitu. Kalau tidak bisa, nah ini juga kan mengganggu deadline waktu kita. Betul Pak. Sehingga betul-betul kita bisa memanage gitu. Kalau ini sudah kita manage, kemudian materinya lancar, waktunya sesuai, saya rasa motivasi teman-teman di lapangan tetap semangat bekerja 24 jam gitu. Betul, jadi DOB ini tidak bisa 24 jam ya Pak ya. Tidak bisa bekerja cuma 7-8 jam sesuai dengan kerja kita di kantor, nggak bisa. Kalau itu kita tidak lakukan pekerjaan 24 jam, itu pasti tidak akan selesai. Ya, luar biasa. Geografisnya sudah jauh, materialnya juga sudah susah gitu. Betul, kan. Pak. Mau tidak mau, pekerja-pekerjaan di situ ya kita tambah waktu kerja, ya kan, tambah material supaya mereka itu termotivasi bahwa mereka itu bekerja selesai baru bisa balik ke keluarga. Sayang mereka udah dari Jawa, datang cuma hanya bekerja 8 jam. Ya kalau bisa lebih 24 jam gitu, sehingga apa yang mereka dapat itu bisa bermanfaat bagi keluarga. Sesuai Pak ya. Baik Pak, selanjut kita terkait dampak dan harapan Pak. Menurut Bapak bagaimana setelah infrastruktur pemerintahan ini mulai terbangun, seperti kantor gubernur, kemudian DPRD dan MRP di 3 DOB ini dapat mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan? Ya, jadi kan sebenarnya tujuan daripada pemekaran wilayah provinsi ini kan adalah bagaimana bisa menyelesaikan rentang kendali pelayanan publik ya, yang tadinya kita semua ada di Papua ya, yang dari Merauke harus ke Papua, yang dari Pegunungan harus ke Papua, yang dari Nabire juga harus ke Papua. Nah ini sudah kabupaten kota yang ada di Nabire, ada yang di Merauke maupun yang di Pegunungan kan sudah tidak harus ke Jayapura ya, mereka sudah memang dekat lah dengan ibu kota tersebut. Nah untuk hal itulah kami ditugaskan ya, setelah kita membangun infrastruktur ketiga gedung tersebut ya dengan waktu yang sudah memang ditentukan, ya kami berharap pembangunan sudah selesai, infrastruktur pendukungnya juga sudah selesai, maka secara tidak langsung akan kita hibahkan gitu, hibahkan untuk pemerintah provinsi untuk bisa menjalankan roda pemerintahan, sehingga tidak ada lagi yang dibilang pemekaran wilayah ini sudah dimekarkan tapi tidak ada infrastruktur pelayanan publik gitu ya. Nah setelah kita diamankan ini mudah-mudahan diterima kemudian langsung digunakan ya, supaya rentang kendali pelayanan publik yang tadinya jauh jadi dekat ya. Masyarakat akan berdampak juga ya terkait dengan ekonomi, ya, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain setelah gedung-gedung ini kita selesaikan. Baik Pak Halil, kita lanjut Pak. Jika melihat perjalanan yang telah dilalui Pak,
Seberapa optimis Bapak terhadap masa depan pembangunan Papua melalui kehadiran DOB ini, Pak? Kami pasti tidak mungkin pesimis ya, karena ini Iya, sudah betul, jalan Pak. ya, tidak Sudah mungkin jalan. pesimis lagi. Kita Iya, harus optimis optimis barang ya. gedung ini harus selesai dengan permasalahan yang sudah tadi kami jelaskan, dan itu memang kita hadapi ya, kita hadapi di Papua. Kita optimis bahwa pelayanan publik dengan adanya 3 gedung ini harus bisa kami selesaikan sesuai dengan target waktu yang ada gitu. Karena ini juga menyangkut penganggaran ya. Kalau penganggarannya memang eh, setiap tahun itu ada gitu disiapkan oleh pemerintah pusat ya. Dalam hal ini mungkin di PU sendiri ya. Kami sih dibalik karena penugasan pasti akan kami bisa akan menyelesaikan gitu. Dan setelah itu kami akan menghibahkan ke pemerintah untuk bisa menggunakan ya gedung untuk melayani pelayanan publik untuk pemerintah yang baru. Baik Pak, kita masuk di segmen Human Interest Pak, yang berita menyentuh ini Pak ya. Bapak, di balik gambar-gambar proses pembangunan dan angka-angka capaian, tentu ada cerita yang membekas secara pribadi Pak. Adakah pengalaman atau momen tertentu selama proses pembangunan di 3 DOB Papua yang paling menyentuh hati Bapak dan tidak pernah terlupakan Pak? Ya, sebenarnya kalau mau melihat pembangunan di Ibu ini memang kita berharap sih sebenarnya masyarakat Papua juga harus menikmati dari awal ya. Tapi ya itulah yang sekarang terjadi ya. Kita mengalami banyak juga masyarakat yang kemudian memberi apa ya, menyikapi dengan hal-hal negatif ya. Artinya mereka sebenarnya mau kerja di sana tapi tidak punya keahlian gitu ya, sehingga Betul. mereka melakukan hal-hal yang menurut kami sih sebenarnya mengganggu ya, mengganggu daripada operasional. Tapi di satu sisi kita tidak bisa kemudian membiarkan mereka juga seperti begitu. Ini ada kue, kenapa kita tidak memberikan sebagian ke mereka gitu. Nah inilah yang kami berharap ke depan ya, pemerintah provinsi gitu ya. Ini tenaga-tenaga pekerja yang ada di sana gitu harusnya. Dan kita juga punya balai pengembangan jasa konstruksi ya, yang mana bisa memberikan pelatihan-pelatihan ke tenaga kerjaan ya, baik itu tenaga kerja yang terkait dengan alat berat ya, pekerja-pekerja yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan gedung itu kan sebenarnya ada ya. Ini kenapa kita tidak melakukan fasilitasi atau pelatihan-pelatihan ya? Mungkin pemerintah provinsi bekerja sama dengan Balai BJKW yang ada di Papua ya, mengantisipasi ke depan perkembangan DOB ini kan bukan hanya 3 gedung itu kan, masih banyak gedung-gedung yang nanti akan dibangun. Kalau masyarakat ini kemudian tidak sekarang diperdayakan, maka mereka akan menjadi penonton gitu. Betul. Di daerah sendiri. mereka sendiri kan. Karena kesempatan itu sebenarnya ada. Bagaimana pemerintah provinsi melalui Dinas PU provinsi atau mungkin balai-balai diklat yang ada di provinsi ini bisa memfasilitasi sehingga tidak seperti insiden-insiden yang kita alami di sana ya, bahwa mereka mau bekerja tapi dengan cara-cara yang sebenarnya melanggar aturan. Kalau niat kita juga sebenarnya bisa mengakomodir, tapi kita tidak tahu kemampuan mereka. Tapi kalau mereka punya kemampuan, punya skill, ya setiap pembangunan yang ada di 3 provinsi ini kan pasti melibatkan mereka. Sehingga kue itu juga bisa mereka nikmati. Ini kalau kita berbicara awal, bagaimana nanti ke depan ya, 5-10 tahun ke depan gitu kan. Ini provinsi kan berkembang terus ya, tidak stagnan di yang kita bangun saja gitu, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun gitu. Kita sudah harus menyiapkan sumber daya manusia dan tidak lagi kita datangkan dari luar gitu. Iya, betul Pak. Yang dengan sendirinya kan kalau dari 1 orang ke 2 orang ke 3 orang kan semakin hari kan semakin banyak gitu tenaga-tenaga skill gitu. Nah ini prihatin kita ya terhadap sumber daya manusia terutama di bagian-bagian konstruksi gitu ya. Jadi yang memang kita tidak bisa menutup mata ya ke perlu depan ya. putra daerah Pak ya. Putra-putra daerah ya. Yang ya, terutama infrastruktur ya. Bukan berbicara cipta karya saja kan, ada Bina Marga, ada Balai Wilayah Sungai ya. Ini kan semua apalagi pemerintah pusat ini kan pembangunan ini kan masif gitu ya untuk ketiga provinsi. Nah kita memang sudah harus siap juga nih untuk sumber daya manusia ya di bidang konstruksi gitu ke depan. Mungkin itu kalau kami melihat
ke depan gitu, ini harus bisa diantisipasi oleh pemerintah provinsi. Lanjut Pak, apa yang Bapak rasakan ketika melihat bangunan yang dahulu hanya berupa gambar perencanaan Pak? Ini berdiri nyata dan mulai digunakan untuk melayani masyarakat. Yang Silakan Bapak. pasti yang sudah kita lihat sekarang yang seperti yang sudah ditayangkan adalah ternyata kita bisa membangun gedung yang seperti ada di Jawa lah ya. Ya, kalau kita melihat semua material-material itu kan tidak ada yang dibilang material yang speknya rendah, speknya tinggi. Pak. Artinya kita bisa membangun yang tadinya hutan itu menjadi satu kawasan pemerintahan yang nanti dampak ekonominya akan pasti berpengaruh pada lingkungan di sekitarnya. Jadi judul kami adalah bagaimana membangun Indonesia Timur, ya kan tadi ya. Nah itu sudah kita buktikan gitu dengan adanya pembangunan yang ada di Papua Selatan. Itu menjadi rujukan kami untuk dua provinsi ini akan kita bangun juga ya sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat, sehingga nanti ke depan ya kantor gubernur itu menjadi representatif gitu ya, atau wajah daripada provinsi yang baru dimekarkan. Kalau bangunannya sudah megah begitu, otomatis ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia sudah bagus, maka pelayanan publik terhadap masyarakat ini akan kemudian meningkat ya, tidak seperti atau bisa mengejar ketertinggalan ya dengan provinsi yang ada di luar Papua. Itu harapan kami ya, sehingga kami membangun Papua ini betul-betul tidak hanya sebagai wacana saja ya, tapi kami buktikan gitu amanah yang diberikan ke kami untuk bisa menyelesaikan pembangunan ketiga DOB tersebut. Baik, terima kasih Pak Halim. Sobat Klub dimanapun Anda berada, demikian knowledge sharing dengan Bapak Abdullah Halil Castella. Saat ini kita akan masuk di sesi diskusi yang mana pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di ruang diskusi klub akan kami pilih pertanyaan yang paling relevan dengan tema saat ini. Pertanyaan akan saya bacakan satu persatu. Dengan sistem satu pertanyaan yang saya bacakan Pak akan langsung dijawab oleh Bapak. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Syawal dari BPPK Sumatera Utara, Pak. Ini bagaimana pemerintah dapat mengatasi hambatan geografis yang ekstrim di Papua agar distribusi material dan pembangunan infrastruktur bisa berjalan efisien dan tepat waktu. Silakan Bapak. Ya, yang makasih Pak Syawal ya dari BPPK dari Sumatera Utara ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang hambatan ya yang kami hadapi yang terkait dengan geografis, sehingga kita harus memerlukan manajemen waktu gitu ya. Manajemen waktu ini yang bisa menentukan apakah ini selesai atau tidak selesai. Karena kita ketahui sendiri bahwa material-material yang kita datangkan ini memang semuanya dari luar Papua, kecuali material lokal yang memang ada. Kalau yang di Merauke itu material pasir juga tidak ada, material batu pecahnya juga tidak ada. Kemudian material untuk pekerjaan arsitektur juga nggak ada, MEP juga nggak ada, strukturnya nggak ada. Nah, bagaimana caranya? Karena kita punya waktu kontrak ini sudah kita tentukan, kita mempunyai kurvas, di situ kita mengatur manajemen waktu antara material yang datang, antara tenaga kerja yang kemudian ada di lapangan, dan kemudian lapangan itu sendiri. Memang clear and clear dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana material yang sudah masuk ke pelabuhan itu kemudian tidak terhambat lagi. Ya, jadi kita juga harus bekerja sama dengan pelabuhan ya, sehingga material-material yang datang itu kita minta rekomendasi dari Pak Gubernur, kalau bisa semua material yang datang itu diutamakan, terutama DOB. Begitupun jalan menuju ke site kita, karena melalui jalan nasional, maka kita juga meminta izin kepada balai jalan untuk kemudian bisa dilalui dengan kapasitas 25 ton. Ya, artinya pakai kontainer dan itu kemudian langsung dibawa. Tidak bisa dibongkar dulu di pelabuhan, kemudian dipecah-pecah lagi, bahwa itu juga nanti akan jadi penghambat. Jadi memang koordinasi ini memang perlu ya, karena kita geografinya sudah susah ya, material juga dari luar gitu kan. Betul Pak. Nah, jadi koordinasinya memang kita harus bangun dari awal, manajemen waktu, manajemen proyek, ini betul-betul koordinasi yang harus kita utamakan gitu. Sehingga ya yang seperti gambar tadi bisa selesai juga. Betul. Gitu. Baik Pak Muhammad Syawal, demikian Pak lebih terkait di manajemen waktu dan koordinasi. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak.
Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak Edi Sofyansyah dari BWS Kalimantan 5 Tanjung Selor. Bagaimana pembentukan DOB berdampak pada percepatan pemerataan kesejahteraan orang asli Papua, pembukaan keterisolasian wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik? Demikian, Pak. Ya, jadi memang kalau kita melihat dasar hukumnya sesuai dengan apa namanya Perpres 15, 16, 14, 15, 16 kan adalah bagaimana terbentuknya daerah otonomi baru. Karena selama ini mungkin semua kabupaten kota ya yang sebelum ada DOB ini kan semua adanya di Jayapura kan. Betul, Pak. Nah, ini pemerintah melihat mungkin rentang kendali terkait pelayanan publik ini kan agak susah ya. Provinsi Papua yang begitu luas ya, cuma hanya satu provinsi ya, satu provinsi dan satu provinsi di Papua Barat. Sehingga dibentuklah DOB baru itu supaya apa? Rentang kendali pelayanan publik ini bisa didekatkan oleh masyarakat. Nah, kami berharap sebenarnya DOB ini kan sebagai pemicu saja, pemicu untuk kemudian menghadirkan infrastruktur pelayanan publik yang ada di sana. Kami berharap setelah 3 gedung ini selesai, nanti diikuti oleh gedung-gedung yang ada lagi. Pasti di situ ada Polda juga akan terbangun, dari sisi keamanan juga akan dibangun, dari sisi pertahanan juga akan dibangun Pangdam ya, kemudian dari BPKP akan masuk, kanwil agama akan masuk ya, dan kanwil-kanwil yang lain. Otomatis pasti pelayanan publik kan lebih dekat dibandingkan ke semua berurusannya ke Jayapura. Itu sebagai pemicu aja ya. Infrastruktur kami bangun sebagai pemicu untuk nanti ke depan, nanti 10 atau 20 tahun ke depan, infrastruktur pendukungnya pasti akan berdampak. Kemudian kawasan-kawasan yang tadinya mungkin selama ini kita melihat hutan belantara, dengan adanya KIPP atau DOB ini kan otomatis akan tumbuh kawasan-kawasan baru, kawasan-kawasan komersial, kawasan-kawasan kesehatan, kawasan-kawasan pusat pendidikan akan tumbuh dengan sendirinya karena ada kawasan atau DOB itu kita bangun. Pasti multi efek ekonomi akan pasti terjadi ya. Tapi memang jangka waktu yang agak lama. Tidak langsung begitu ya, Pak, ya. Melalui proses dulu ya. tidak bisa gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Demikian Pak Edi, semoga mewakili jawabannya. Kemudian Pak George Herui dari BPPK Maluku. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lahan atau hak ulayat lebih partisipatif agar proyek infrastruktur strategis tidak memicu konflik sosial dengan masyarakat adat, Pak? Ya, jadi memang tadi kami sudah jelaskan ya terkait dengan kriteria, salah satunya adalah lahan untuk DOB ini harus tuntas ya. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa lahan-lahan yang sekarang di atas 20, 30 atau 100 hektar itu memang merupakan hak ulayat ya masyarakat yang ada di situ. Jadi ini memang pada saat kita membangun sekarang memang sudah clear ya. Tapi memang ada juga seperti di Papua Pegunungan itu kan kita pindah lokasi ya. Karena lokasi pertama itu bermasalah terkait dengan tanah adat ya, sehingga pemerintah provinsi melihat ini tidak bisa diselesaikan, sehingga kemudian dipindahkan gitu. Tapi perpindahan ini pun melalui proses juga yang melibatkan adat gitu. Jadi memang kami berharap sih sebenarnya pemerintah hadir ya, DOB ini hadir tanpa kemudian menggusur atau kemudian hak-hak adat itu kemudian diabaikan. Tapi bagaimana masyarakat juga dilibatkan ya, yang punya tanah pun dilibatkan nanti ya, pada saat pembangunannya sudah selesai, kemudian pusat pemerintahannya sudah selesai, mungkin ada deal-deal antara pemerintah provinsi dengan adat. Mungkin putra-putri daerah mereka pada saat nanti ada penerimaan gitu, pegawai ya, harus terakomodir gitu. Sehingga mereka juga ada investasi selain tanah mereka berikan, ada investasi terkait juga dengan sumber daya manusia gitu, yang dilibatkan dalam pemerintahan. Nah, itu yang kami berharap, mungkin metode-metode itu juga yang dipakai oleh pemerintah provinsi untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah sengketa lahan. Nah, sehingga kita melihat sekarang kita membangun, tidak ada lagi kemudian di Palang sana, di Palang sini ya, masalah adat. Mungkin skenario-skenario itu yang mungkin dipakai oleh pemerintah provinsi untuk menyelesaikan sengketa adat. Ya mudah-mudahan ke depan tidak ada tuntutan ya, seperti yang sering kita lihat, sering kita dengar ya di Papua gitu. Baik, demikian Pak Jos. Semoga diskusi sharing hari ini
dan apa yang telah beliau sampaikan, Bapak Halil dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan kita bersama. Kemudian terkait ini Pak, closing statement Pak. Sudah nggak rasa ya Pak ya, kita sudah berada di penghujung talk show. Sebelum mengakhiri sesi ini, kami mohon kesediaan Bapak Abdul Halil untuk menyampaikan pesan penutup Pak, atau closing statement. Apa pesan Bapak Pak kepada generasi muda Papua, para ASN, serta seluruh insan pembangunan agar tetap menjaga semangat dan membangun negeri khususnya dari wilayah timur Indonesia? Silakan Bapak. Bagi pemirsa klub ya, yang terutama generasi muda PU ya, jangan memilih-milih tempat tugas gitu. Karena Betul. kita ini adalah bertugas pada kementerian vertikal, dimanapun kita ditempatkan, kita harus yakin bahwa apa yang diamanatkan ini bisa kita selesaikan dengan cara bekerjalah pakai hati, ya, kemudian jalankan amanah dan itu akan bisa selesai. Ya, jangan milih-milih tempat, karena ASN ini ditempatkan di mana saja Republik Indonesia. Harus Betul. bisa menyelesaikan. Betul. Terima kasih Bapak. Sahabat klub, tiba saatnya kita masuk di sesi kuis. Kuis ini bisa langsung dikerjakan di fitur kuis klub. Cukup dengan mengklik kuis di klub ya. Bagi sobat yang telah mengerjakan kuis dengan baik, nanti akan diberikan sertifikat elektronik sejumlah 2 jam pelajaran yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian PU, serta akan diberikan hadiah yang menarik bagi yang menjawab terbaik dari pertanyaan narasumber yang telah disampaikan di ruang diskusi klub. Untuk mengklaim hadiah dapat menghubungi admin kuis Babekom 9 Jayapura di 0858 4964 6462. Sahabat klub, kami bacakan untuk 3 pemenang yang beruntung yang menjawab pertanyaan narasumber yang telah disampaikan di ruang diskusi klub. Namun sebelumnya kepada Bapak Halil atau Bapak narasumber untuk memilih 3 peserta Pak yang memiliki jawaban terbaik menurut Bapak. Silakan Bapak. Baik, sementara Bapak Halil memilih, sahabat klub dimanapun Anda berada, tiba saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Halil Castella, STMT, atas ilmu pengalaman dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua dan kepada semua pemirsa yang telah hadir menyimak. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa pembangunan bukan sekedar mendirikan bangunan fisik, namun pembangunan adalah tentang menghadirkan harapan, memperpendek jarak pelayanan, memperkuat kehadiran negara, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap masa depan daerahnya. Kita juga memahami bahwa membangun di Papua membutuhkan lebih dari sekedar kemampuan teknis, dibutuhkan ketulusan, kesabaran, keberanian menghadapi tantangan, kemampuan berkolaborasi, serta penghormatan terhadap masyarakat dan kearifan lokal. Gedung-gedung pemerintahan yang kini berdiri megah di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan bukan hanya simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga bukti bahwa negara hadir hingga ke pelosok timur Indonesia. Sebagaimana tema kita hari ini, membangun dari timur, bukan hanya tentang membangun bangunan, tetapi tentang membangun harapan, membangun pelayanan, dan membangun masa depan Papua yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Baik, Bapak Halil, apakah sudah ada pemenangnya Pak? Silahkan. Sudah ya, jadi berdasarkan pertanyaan yang kami sebut tadi, kami melihat ya dari sekian yang menjawab ini ada 3 ya yang harus, atau berapa nih Mbak Yuyun? Ada 3 orang Pak. 3 orang ya yang harus kita umumkan ya sebagai pemenang kuis atau pertanyaan yang dari kami. Yang pertama adalah yang terbaik 1, Ridho Ulhak. Selamat Bapak Ridho Ulhak. Selamat ya Pak Ridho Ulhak ya. Terbaik pertama. Kemudian ada Dede Afrizal Duryanto, STMT. Wah, ini Pak Dede ini, Pak Dede Afrizal Duryanto, terbaik kedua. Kemudian yang ketiga adalah
Sri Ayu Wulandari, Ya, Ibu ST Sri terbaik Ayu ketiga. Wulandari, Nah, terbaik inilah ketiga. ketiga pemenang di kuis hari ini ya, yang terkait dengan pertanyaan kami di awal yang sudah kami sebutkan. Baik, kami ulangi sekali lagi Bapak Ibu yang mendapatkan hadiah 3 terbaik, yaitu Bapak Ridho Ulhaq, SOS terbaik pertama, kemudian Bapak Dede Afrizal Duryanto, STMT terbaik kedua, dan kemudian Sri Ayu Wulandari, ST terbaik 3. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan Bapak Ibu bisa mengklaim hadiahnya. Terima kasih Sobat Klub yang telah menyimak talk show hari ini dan tetap ikuti talk show selanjutnya. Talk show ini gratis tanpa dipungut biaya dan mendapatkan sertifikat 2 jam pelajaran. Sahabat Klub, jangan lupa follow akun Instagram kami di BPSDM di @tu_bpsdm dan @tu_bpsdm_babekom9 supaya selalu update jadwal talk show dan info-info terkait beasiswa dan pelatihan bagi PNSPU. Saya selaku host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari timur kita menyalakan harapan. Dari Papua kita menguatkan Indonesia. Mari Pak kita gaungkan jargon PU. PU sigap membangun negeri untuk rakyat. Terima kasih Pak Halil. Terima kasih Bu.